Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Nur Fidianisi dengan NIM 09, Inayat Tahlian Rusyawalina dengan NIM 014, dan saya sendiri Davina Lutfia Adiatma dengan NIM 016. Lalu di sini ada Winnie Salsabila Wahyunityas dengan NIM 019. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana otak kanan dan otak kiri mempengaruhi gangguan kognisi dan gangguan bahasa pada manusia. Simak video ini sampai akhir agar kalian mendapat insight-nya. Materi ini membahas tentang otak terbelah dua, yaitu kondisi di mana otak manusia terputus di bagian tengahnya. Otak manusia itu kayak peta dunia, ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang masing-masing punya keahlian beda-beda. Sisi kiri otak itu lebih jago dalam hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, logika, dan urutan. Misal, kalau kamu mau belajar matematika, fisika, atau bahasa asing, sisi kiri otak kamulah yang bakal kerja lebih keras. Sisi kanan otak itu lebih jago dalam hal-hal yang berhubungan dengan ruang, kreativitas, dan keseluruhan. Misal, kalau kamu mau menggambar, buat musik, atau berimajinasi, sisi kanan otak kamulah yang bakal lebih aktif. Otak terbelah dua itu biasanya terjadi karena operasi untuk mengobati penyakit ayan yang parah. Penyakit ayan itu semacam penyakit epilepsi atau serangan kejang yang bikin tubuh kamu gak bisa dikontrol. Operasi ini memutuskan saraf-saraf yang menghubungkan kedua sisi otak, sehingga sisi kiri dan sisi kanan otak gak bisa ngobrol satu sama lain. Akibatnya, orang yang punya otak terbelah dua ini mengalami gangguan dalam memahami, mengingat, mengekspresikan, dan mengontrol emosi mereka. Untuk ngetes orang-orang yang punya otak terbelah dua, para ilmuwan menggunakan alat yang bisa nunjukin gambar atau kata secara cepat di depan mata orang. Para ilmuwan nunjukin gambar atau kata ke orang-orang yang punya otak terbelah dua dan minta mereka untuk nyebutin apa yang mereka lihat. Para ilmuwan nemuin bahwa orang-orang yang punya otak terbelah dua cuma bisa nyebutin apa yang mereka lihat di sebelah kanan mata mereka, tapi gak bisa nyebutin apa yang mereka lihat di sebelah kiri mata mereka. Hal ini karena gambar atau kata yang dilihat di sebelah kanan mata dikirim ke sisi kiri otak yang bisa ngomong dan ngucapin kata-kata, tapi gambar atau kata yang dilihat di sebelah kiri mata dikirim ke sisi kanan otak yang gak bisa ngomong dan ngucapin kata-kata. Tapi para ilmuwan juga nemuin bahwa orang-orang yang punya otak terbelah dua bisa nunjuk pakai tangan kiri apa yang mereka lihat di sebelah kiri mata mereka, tapi gak bisa nunjuk pakai tangan kanan apa yang mereka lihat di sebelah kanan mata mereka. Hal ini dikarenakan tangan kiri dikendalikan oleh sisi kanan otak yang bisa ngelihat gambar dan bentuk, tapi tangan kanan dikendalikan oleh sisi kiri otak yang gak bisa ngelihat gambar dan bentuk. Contoh kasus yang terkenal dari penelitian ini adalah pasien bernama Joy yang punya otak terbelah dua. Joy ditunjukin gambar seekor anjing di sebelah kiri matanya dan gambar seekor kucing di sebelah kanan matanya. Ketika ditanya apa yang dia lihat, Joy cuma bisa bilang kucing karena gambar kucing dikirim ke sisi kiri otaknya yang bisa ngomong. Tapi ketika diminta untuk nunjuk gambar yang sebelahnya yang dia tunjuk pakai tangan kiri, Joy bisa nunjuk gambar anjing karena gambar anjing dikirim ke sisi kanan otaknya yang bisa ngelihat. Hasil lateralisasi otak dan eksperimen apa saja yang memperkuat teori lateralisasi ini? Nah, teman-teman, lateralisasi adalah konsep yang menggambarkan cara fungsi-fungsi kognitif dan juga motorik didistribusikan di antara dua hemisfer pada otak manusia, yakni hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Hemisfer kanan dan kiri ini memiliki peran berbeda dalam pengolahan informasi dan juga pengendalian fungsi tubuh. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak 2 tahun sampai menjelang pubertas dan terjadi secara perlahan-lahan. Ternyata lateralisasi ini juga memiliki eksperimen yang menguatkannya. Berikut adalah beberapa eksperimen yang menguatkan teori lateralisasi ini. Pertama, ada tes menyimak rangkap. Tes menyimak rangkap adalah suatu bentuk tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami dan juga menyimpulkan informasi dari teks lisan atau pembicaraan. Biasanya teks ini digunakan dalam ujian bahasa.
Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Boardman pada tahun 1954 yang didasari pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Kemudian yang kedua ada tes stimulus elektrik. Tes stimulus elektrik adalah suatu bentuk tes yang menggunakan rangsangan listrik untuk memeriksa fungsi saraf atau otak. Biasanya konteks neurofisiologi. Tes ini pertama kali dilakukan oleh Penfield dan Rasmussen pada 1951. Mereka mengatakan bahwa stimulus elektrik pada korteks sebelah kiri telah membuat pasien kehilangan kemampuan berbicara, sedangkan pada korteks sebelah kanan sama sekali tidak mengganggu kemampuan berbicara. Tes yang ketiga adalah tes grafik kegiatan elektris. Tes yang dilakukan untuk mengetahui adanya aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang berbincang-bincang dan jika ada aliran listrik tersebut, di manakah yang sering mendapatkan aliran listrik tersebut. Tes grafik elektris ini juga telah membuktikan bahwa lateralisasi bentuk bahasa adalah pada hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk sebaliknya. Selanjutnya ada tes WADA. Tes WADA adalah tes diagnostik yang digunakan dalam bidang neurologi untuk memetakan fungsi otak dan menentukan lateralisasi bahasa pada pasien dengan epilepsi. Tes ini dinamai berdasarkan nama dokter Jepang yaitu Jun Asushi Wada yang mengembangkan metodenya pada tahun 1949. Dalam tes ini, obat sodium amisal diinjeksi ke dalam sistem peredaran darah salah satu belahan otak. Kemudian, belahan otak yang mendapatkan obat ini akan mengalami kelumpuhan untuk sementara. Jika hemisfer kanan dilumpuhkan, maka anggota tubuh sebelah kiri tidak dapat berfungsi. Akan tetapi, fungsi berbahasa tidak terganggu sama sekali. Sedangkan saat hemisfer kiri yang diberi, maka anggota sebelah kanan tidak dapat berfungsi, termasuk juga fungsi bahasa. Kemudian ada lagi yaitu teknik fisiologi langsung. Teknik fisiologi langsung adalah metode penelitian yang melibatkan observasi dan pengukuran langsung dari fungsi organisme atau sistem biologis tertentu. Teknik ini dapat mencakup penggunaan instrumen atau teknologi untuk mengamati, merekam, atau juga mengukur aktivitas fisiologis atau biokimia dalam organisme hidup. EEG merupakan teknik yang sering dilakukan untuk merekam aktivitas listrik di otak dengan menempatkan elektroda pada kulit kepala. EEG dapat memantau pola gelombang pada otak. Yang terakhir adalah teknik belah dua otak. Teknik belah dua otak atau disebut komisurotomi adalah suatu prosedur bedah yang melibatkan pemisahan atau pemotongan saraf-saraf yang menghubungkan kedua hemisfer otak, khususnya korpus kallosum. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengurangi atau mencegah penyebaran aktivitas epileptik antar hemisfer otak. Proses ini biasanya dilakukan pada pasien dengan epilepsi berat yang tidak merespon sama sekali terhadap pengobatan atau terapi lainnya. Jadi, pemutusan korpus kallosum itu, pasien tidak lagi mempunyai satu akal, melainkan pasien memiliki dua akal. Materi selanjutnya membahas tentang hubungan bahasa dan otak dalam psikolinguistik. Psikolinguistik adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu tentang bahasa yang mempelajari tentang bahasa dan juga otak. Psikolinguistik juga dapat disebut sebagai studi yang mempelajari tentang mekanisme mental seseorang yang menggunakan bahasa untuk berbicara dan juga memahaminya. Ruang lingkup psikolinguistik ada 3, yakni perolehan bahasa, hubungan bahasa dan otak, dan yang terakhir adalah pengaruh dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan berpikir.
Kognitif menjadi salah satu hal yang paling penting karena terkonsentrasi langsung dengan otak dan juga merupakan sumber pengendali psikologis seperti psikomotorik dan juga afektif. Psikomotorik adalah suatu tindakan fisik yang terbuka sehingga mudah diamati baik kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan afektif adalah fenomena emosi dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Materi selanjutnya adalah hubungan bahasa dan otak dalam perspektif neurolinguistik. Neurolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan bahasa dan juga otak. Neurolinguistik lebih berfokus kepada proses pemahaman otak terhadap bahasa. Neurolinguistik juga dapat disebut sebagai studi dasar tentang dasar biologis bahasa dan juga mekanisme otak dalam penggunaan bahasa. Secara garis besar, bagian otak dibagi menjadi 3, yakni otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Otak besar adalah bagian otak yang berperan dalam bahasa karena terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa. Otak kanan berfungsi untuk mengontrol proses informasi spasial, yakni informasi mengenai ekosistem seperti tempat dan waktu, dan juga visual. Sedangkan otak kiri berfungsi sebagai pengontrol aktivitas bahasa selain proses kognitif. Otak kiri dan kanan dihubungkan melalui korpus kolosum yang berfungsi untuk mengirim informasi ke antara dua otak. Di sini saya akan menjelaskan gangguan bagian otak terhadap bahasa. Nah, gangguan fungsi pada bahasa disebut dengan afasia. Apa sih afasia itu? Yaitu suatu gangguan bicara, yakni keadaan di mana seseorang yang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya gangguan pada otaknya. Nah, afasia juga didefinisikan sebagai gangguan kebahasaan yang disebabkan oleh kerusakan lesia pada area otak yang terlibat dalam pemrosesan bahasa. Gangguan ini dipengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan pengalaman bahasa walaupun kemampuan intelektualnya dan fungsinya motoriknya tetap utuh. Nah, afasia ini sering terkait dengan cedera otak seperti stroke, trauma kepala, terus tumor otak atau infeksi otak. Yang kedua, afasia sensorik. Afasia sensorik atau bisa juga disebut dengan afasia reseptif. Ini akan terjadi kerusakan pada area Wernicke di area temporal otak kiri. Penderita ini biasanya akan memproduksi kata-kata yang mengalir tanpa arti, kesulitan dalam memahami makna kata-kata dan kalimat. Terus serta kalimatnya mungkin terdengar gramatikal akan tetapi kehilangan maknanya. Nah, dan yang ketiga, afasia global. Kalau afasia global ini akan terjadi jika ada kerusakan pada area 2 tadi, yaitu Broca dan Wernicke. Penderita ini akan sangat kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa. Kemampuan berbicaranya dan menulisnya akan sangat terbatas, seperti sangat kesulitan dalam menyampaikan atau memahami pesan. Bahkan pesan yang sederhana saja itu sulit untuk dipahaminya.